Juga tuh yang bilang katanya Yana itu Dibawa bawa apa? ular. Bawa ular Ular kuning ya. gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya dia menggunakan bus yang berwarna Kuning. ya. Ya, halo Sobat Gebars, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah, kali ini kita punya atmosfer yang agak sedikit berbeda nih. Kita podcastan di luar, biar bisa sambil menikmati angin gitu. Karena kalau teman-teman sekarang lagi lihat, di depan kita lagi ada kolam ikan yang banyak banget ikannya. Nah, kali ini sore hari ini tepatnya saya sudah ada teman buat kita ngobrol-ngobrol, yaitu Kang Ian. Ya, Sofian Sori. Ya, Kang Ian. Gimana kabarnya nih Kang Ian sore hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi datang dari rumah ke sini jam berapa Kang Ian? Saya dari rumah start jam 5. Jam 5? Kita kumpul dulu di wilayah, jam setengah 8 udah nyampe wilayah. Sampai Bandung, start di Bandung jam 8, jam 11. Kita udah nyampe Jakarta. Lancar ya? Lancar jaya ya? Macet sedikit. Gimana? Macet sedikit. Oh, sedikit macet. Karena kan ada ganjil genap juga ya? Bener. Kang Ian Macet Sofian sedikit. Sori itu asli Sunda kayaknya. Beneran nggak sih? Bener. Ya? Asli dari Sunda itu dari mana tuh Kang? Asli Sumedang lah. Asli Sumedang. Kalau ngomongin masalah Sumedang, yang saya tahu nih Sumedang itu salah satu makanan tradisionalnya itu adalah tahu. Udah pasti. Tahu Sumedang. Kalau saya perjalanan dari Cianjur ke Bandung tuh biasanya suka ditawarin tuh di base tahu Sumedang Ya, gitu ya. Pasti. Itu memang dari zaman tahun berapa sih tahu Sumedang itu, Kang Ian? Tahu Sumedang untuk legendnya itu sendiri, tahu yang paling legend itu ada tahu bungkeng dari Tahu apa? Tahu bungkeng. Tahu bunkeng. Oh, itu tahu yang legend ya? Legend itu dari 1917 udah ada. 1917. 1917. Itu Pokoknya jadul lah. jadul banget lah ya. Jadul pisan. Jadul pisan. Tahu Sumedang itu makanan asli Sumedang. Pasti banyak banget tuh pabrik-pabrik. Pabrik, iya jelas. Dan banyak. memang semua masyarakat atau semua keluarga itu memproduksi tahu secara homemade kayak gitu nggak sih Kang? Kang Ian salah satunya? Saya kebetulan belum, tapi kedepannya insya Allah. Sumedang nih, tahu Sumedang banyak banget nih di sepanjang jalan. Kalau saya pulang ke Cianjur pun ada beberapa toko tahu Sumedang itu memang dia buat sesuai resep Sumedang atau mereka hanya menamakan tahu Sumedang? Tahu Sumedang ya. Kan rata-rata kayak gitu. Tapi kalau untuk daerah Sumedang sendiri mungkin punya resep masing-masing sih. Kalau untuk Sumedang sendiri punya resep masing-masing. Kalau dari Cileunyi sampai Sumedang itu udah ada berapa kios tuh yang menjual tahu Sumedang, emang banyak lah pokoknya. Tapi memang sih kalau tahu itu asli dari Sumedang, rasanya akan agak sedikit beda. Gurih ya. Oh, iya benar. Gurih. Ngomongin tahu Sumedang itu ada tahu gejrot ya Kang? Iya. Tahu gejrot kan? Itu tahu Sumedang atau bukan sih? Bukan sih. Bukan ya? Bukan beda. Tahu Sumedang itu lebih krenyes dia. Lebih apa? Krenyes. Kalau gejrot kan nggak ada nggak ada crispy-nya. Oh iya, lebih apa crunchy kali ya? Benar. Asli Sumedang, berarti dari kecil ya tinggal Sumedang ya? Saya dari kecil di Sumedang, sekolah SD sampai SMP saya di Sumedang. SMA, STM saya ke Bandung. Kenapa nggak di Sumedang? Emang di tadi sekolah STM ya? STM. Emang di Sumedang nggak ada STM? Banyak, STM Sumedang Kenapa banyak. milih di Bandung? Saya lebih pilih ke Bandung waktu itu emang banyaknya lagi hitsnya sekolah itu di STM gitu. Apalagi di Bandung, wah udah keren lah, keren. Jadi lebih ngerasa apa ya, hits aja kali ya? Benar. Jadi kalau ditanya sekolah di mana? Di Bandung. STM, tapi sekolahnya STM-nya di mana? Di Bandung gitu ya. Lebih gampang buat nge-guide iyalah cewek-cewek kali ya. Kalau kita full STM cowok, ceweknya cuma berapa lah, 2 orang paling itu jurusan. Tapi akhirnya setelah beres sekolah di STM balik lagi nih ke Sumedang ya? Balik lagi Sumedang. Saya sempat kuliah juga di Sumedang, cuma ya gitulah. Lulus akhirnya kuliah di
Bekasi Pertiwi. Yang membedakan itu kita ada ubi simadu, itu jelas terkenal lah. Kalau untuk wilayah Sumedang itu ada Desa Cilembu, Kecamatan Pemuluhan itu Sebentar. Berarti ubi Cilembu itu diambil dari kota salah satu yang ada di Sumedang. Itu nama desa. Nama desa Cilembu yang menghasilkan ubi gitu. Ubi, benar. Yang ubinya, kalau ubi Cilembu itu kan memang bukan agak sih. Dalamnya tuh ada madunya ya. Ya. Kalau kayak bahasa chefnya itu caramelize gitu kali ya. Benar, kan ya. Benar. Oke, tahu Sumedang, kemudian ubi Cilembu. Terus ada makanan apa lagi nih yang menarik di Sumedang nih? Kalau cemilan kita ada opak. Oh iya, opak itu yang dibelem. Belem itu kalau bahasa Indonesia tuh dibakar. Bakar ya. Dibakar. Bener. Ngomongin masalah opak nih Kang, keluarga aku pun saya kan asli Cianjur. Nah, ibu bapak, nenek kakek punya ibu lagi, berarti buyut ya? Iya, Buyut ya? ya. Itu mereka asli Sumedang juga Kang. Mereka tinggal di Dharma Raja. Itu masih berarti Paradit masih keturunan Sumedang ya? Turunan Sumedang, asli Dharma Raja, Situ Raja itu banyak. Karena mungkin dulunya banyak raja-raja, jadi disebutnya Dharma Raja, Situ Raja. Oh gitu. Emang kerajaan kan? Sekarang juga masih ada. Oh gitu. Karena setiap Lebaran, kalau pulang ke Sumedang dan setiap pulang balik lagi ke Cianjur itu selalu dibekelin ini Kang, kayak apa namanya, opak satu bungkus plastik gede gitu. Terus dibawain pisang lengkap dengan bonggolnya. Bener. Terus berasnya juga, itu makanya setiap pulang balik ke Lebaran, setiap pulang ke Sumedang itu pasti bawa banyak makanan oleh-oleh nih. Pasti. Itu katanya ada ini juga ya, ada bolu khas Sumedang ya? Itu ada bolu ubi Cilembu. Wah, enak pokoknya. Kayak bolu Bogor gitu kan ya? Kalau Bogor kan dari talas, kita dari ubi Cilembu. Oh, jadi bentuknya bolu biasa, tapi bahan dasarnya dari ubi Cilembu. Benar. Jadi rasanya ubi banget lah ya? Ubi banget. Oke. Dari kecil tinggal di Sumedang nih Kang, sebetulnya apa sih yang membedakan Sumedang sekarang sama Sumedang zaman dulu? Karena kan di masing-masing kota nih pasti ada perubahan-perubahan nih dari tatanan kotanya, atau mungkin udaranya juga kayak gitu. Kalau dari Sumedang sendiri apa yang beda Kang? Kalau untuk Sumedang sendiri sekarang lebih nyaman. Untuk di kotanya alun-alunnya udah alun-alun, ada jogging tracknya, ada pokoknya enak. Suasananya persis kayak alun-alun Bandung gitu loh. Oh, alun-alun Bandung yang di keren. Dekat Kebun Kelapa ya? Benar, dekat Kebun Kelapa, dekat kantornya Kopnus juga. Oh gitu. Terus ada tempat menarik apa lagi nih Kang? Tempat tempat wisata Tempat wisata, oke. Sumedang ada Kampung Karuhun, ada perkebunan teh Margawindu. Perkebunan teh kayak di puncak kayak gitu? Emang udaranya sedingin sama kayak di puncak? Dingin. Oh dingin. Gitu. Sumedang dingin pokoknya enak lah untuk suasana sore, suasana nongkrong sore enak. Kayak nongkrong sore kayak gini gitu ya. Benar. Kalau udaranya dingin sih ya oke lah. Iya. Kalau panas kan agak haridang gitu kali ya. Dingin, Sumedang masih dingin. Ya. Sumedang. Terus kalau misalkan Akang nih sebagai orang asli Sumedang pengen ngajakin teman-teman yang bukan orang Sumedang, tempat mana sih yang sekarang lagi rame didatangin sama anak-anak muda lah? Ya, benar. Untuk tempat sekarang, tadi mungkin Kampung Karuhun itu akses ke kotanya lumayan dekat. Kampung Karuhun, perkebunan teh, terus ada lagi Toga, tempat para layang, tempat main-main. Yang kemarin SEA Games ya? Iya, benar. Tahun kemarin SEA Games di sana. Pokoknya banyak tempat-tempat nongkrong dingin itu. Lebih ke wisata alam gitu nggak sih? Banyak, wisata alam banyak. Ada pemandian air panas juga ada. Kayak di itu ya, kayak di mana sih kalau di Bandung itu? Di Ciater. Persis kayak gitu? Sama, ada. Di Buah 2, sekitar sejam lah. Enggak jauh dari kota. Ya. Enak. Kang,
Kemarin kan ada kasus apa sih namanya, yang Yana itu ya. Nah, Itu kalau nggak salah dia asli orang Sumedang ya? dia asli orang Sumedang. Itu temennya Kang Ian juga bukan, atau saudaranya mungkin? Bukan. Bukan ya? Kenal di waktu pas viral aja. Pas viral kemarin ya. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Tahu nggak cerita yang kan banyak banget tuh versi yang beredar. Versi A begini mengatakan Yana katanya dia berhenti dulu di Cadas Pangeran. Dia mau perjalanan ke mana ya? Ke rumah sih sebenarnya, mau pulang kan dia. Kenapa dia berhenti di Sumedang gitu? Kenapa dia berhenti Cadas di Cadas Pangeran ya? Pangeran? Kan Cadas Pangeran itu terkenal dengan apa? Angke, kemudian jalannya juga berkelok-kelok, benar. Juga banyak jurang gitu. Nggak tahu dengan alasan apa dia berhentiin motornya di Cadas Pangeran, helmnya juga sama disimpan. Itu malam ya kalau nggak salah ya? Malam, abis isaan kan, abis isa dia tinggalkan motornya di situ. Ya, alasan awalnya dia mau bunuh diri, rencananya mau mengakhiri hidupnya gitu kan. Nggak jadi, akhirnya dia naik mobil ke Cirebon. Cuma nggak nyampe Cirebon, mobilnya hanya nyampe di Majalengka, Kadipaten. Besoknya dia lanjut ke Cirebon sampai tertangkap di Cirebon. Cirebon ini dia kan asli orang Sumedang ya. Nah, Yana kemarin rame viral, dia bawa apa Cadas Pangeran yang sampai akhirnya juga sekarang Cadas Pangeran itu terkenal ya. Ini sebelumnya udah terkenal juga, tapi sekarang mungkin lebih dikenal lagi. Nah, Kang Ian sebagai masyarakat asli Sumedang nih, bagaimana Kang Ian menanggapi katakanlah kasus lah, memang itu kasus kan. Bukan sempat memang menghebohkan semua masyarakat. Publik ya, benar. Nasional bahkan ya, itu gimana tuh Kang menurut Kang Ian? Kalau menurut saya ya sedikitnya malu. Bukannya bangga kan? kan jadi terkenal. Malu. Ya kalau misalkan alasannya mau ke Cirebon, udah langsung aja ke Cirebon, gak usah nyimpen motor, gak usah dengan alasan apa-apa. Akhirnya dia gitu menghebohkan yang lain. Menghebohkan, bahkan meriweuhkan kali ya. Meriweuhkan, ngomongin masalah Yana nih belum selesai nih, karena kan menarik banget nih. Itu banyak banget kuncen-kuncen, akhirnya kayak kuncen atau mungkin paranormal yang akhirnya apa namanya berasumsi atau ya, berusaha untuk mencari tahu keberadaan Yana pada saat itu. Kan ada juga tuh yang bilang katanya Yana itu dibawa ular kuning ya gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya dia menggunakan bus yang berwarna kuning ya. Terus ada juga tuh yang ibu-ibu kalau nggak salah dia sampai kesurupan gitu. Yang di jalanan Yana tuh sampai apa namanya ya, itulah sampai menghebohkan gitu ya Kang ya. Iya sih, heboh banget ya Kang. Kang, kalau udaranya sekarang gimana sih Kang di sana? Kalau Sumedang, kalau di perkotaannya masih segar, kecuali yang daerah nenek moyangnya Paradito, daerah Dharmaraja, udah waduk karena adanya waduk Jati Gede itu. Sekarang proses ini pembuatan waduk PLTA. Buatan berarti ya? PLTA, jadi agak lumayan panas ke daerah sana. Daerah sananya agak karena panas. Di Cianjur pun Kang sebelumnya kan udaranya dingin nih. Tapi setelah ada waduk Cirata, jadi memang sangat panas banget. Iya. Untuk perkotaan masih aman, segar gitu ya. Aman perkotaan. Kang, waktu Kang Yana kecil apa sih yang paling Kang Yana ingat di Sumedang gitu, permainannya atau apa gitu? Masa kecil saya biasa kayak kita kan belum ramai handphone ya. Belum. Dulu kalau sebelum main handphone ngapain? Kita SD tuh mainnya Gmod. Gmod yang dulu si Gmodnya tuh yang dikasih tali rapia ya. Kalau dia kalah dia diambil didudut sama tukang dagangannya, yang apa? Yang tukang nyewainnya ya. Benar. Itu berapa? Kita 150 kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? SD tuh masih mainnya kayak gitu, main kelereng, main bola. Kita nggak ada, belum kenal gadget kita dulu. SD-nya tuh ya gitulah, masih main-main. Tapi walaupun nggak ada gadget, semua kayak apa ya, rame aja sih ya Kang ya. Rame, masih rame dulu. Enak lah masa kecil kita.
Iya, yang bener sih masih zaman main Gmod itu, ya apa Gmod ya? Gmod, Gimbot ya. Gimbot ya. Gimbot terus main layangan tuh Oh, iya. kayaknya masih seru sih. Bener. Sekarang udah nggak ada Layangan. lagi tuh Udah kayak nggak ada. Gimbot gitu. Ya, kalau layangan sekarang masih ada lah ya. Masih. Ya. Cuman yang Gmod itu masih inget banget sih, terus main dampu. Oh, bener. Main dampu, terus main apa namanya? Main apa tuh yang kayu itu? Yang apa sih? Apa gatrik apa tuh? Gatrik Iya, main bener. juga ada di Sumedang ya? Ada. Tapi memang rata-rata dulu permainan dulu itu apa namanya udah tidak dimainkan lagi sama anak-anak zaman sekarang ya. Benar. Bang, ya. Bener. Ya, ngomongin masalah Sumedang tuh ada artis asli Sumedang itu siapa sih? Dipa ya, Rosa. Rosa ya? Heeh. Oh dia asli Sumedang. Sempat Asli. kenal sama Rosa nggak dulu? Sempat, udah tahu, udah. Emang kenal? Enggak juga. Keren. Kenal. Enggak juga. Di kota, rumahnya deket lah kalau di Oh, tapi tahu rumahnya di lingkungan mana? kita. Tahu. Deket Tahu. banget rumahnya Kang. Deket dari kantor itu sekitar berapa menit juga nyampe. Orang ya enak, Sumedang kota deket lah. Ramah juga kan. Pokoknya itulah keren lah. Keren ya. Heeh. Nah, Kang, nanti di sini bakalan banyak mungkin orang-orang Sumedang yang lagi nonton nih. Nah, apa sih yang tempat mana yang bakal Kang Ian Recommended ya? rekomendasikan buat orang-orang di luaran sana yang bukan orang Sumedang? Kalau mereka datang ke Sumedang, mereka wajib ke tempat tongkrongan mana nih, Kang? Nah, untuk Sumedang sekarang itu ada Kampung Karuhun, ada yang tadi Perhimpunan Margawindu, ada Toga, satu lagi Situ Biru, ada danau Situ Biru? warnanya biru. Kayak Talaga Biru yang di puncak itu. Iya, warnanya biru. Situ Biru Cilembang. Oh, karena suasananya enak. Di pegunungan ada danaunya, enak lah pokoknya. Nanti kapan-kapan Pak Radit ke sana dah. Boleh. Mungkin kalau setelah pandemi, tapi sekarang pandemi juga masih rame, udah mulai rame lagi ya. Masih rame lagi sih. Boleh deh Kembali kapan-kapan rame. main ke sana deh. Ke mana ke Sumedang ya. Siap, ditunggu. mampir ke Dharma Raja juga. Cuman kayaknya lupa jalan ke Dharma Raja itu kemana. Kalau dari Sumedang itu sekitar 1 jam lah. Dari Sumedang kota ke Dharma Raja itu 1 jam. Kalau dari Dharma Raja itu kan bisa tembus ke Garut. Lanjut ke sana itu bisa ke Lewo, bisa ke Malangbong, itu bisa ke Garut. Masih perbatasan dari Dharma Raja lanjut ke Wado, bisa lanjut ke Garut itu. Nggak usah balik lagi lewat Cadas Pangeran. Oh gitu. Abis ini rencana mau ngapain nih? Balik ke Sumedang? Sumedang. Kalau saya kebetulan kan 2017 nih di Sumedang. Cuma lamanya di Karawang untuk kerjaan. Lamanya di Karawang, saya sempat di Karawang dari 2013 sampai 2017. 2017 nih baru ke sini dengan suasana baru, bupati baru. Ya kurang nyaman lah Sumedang. Bupati baru ya sekarang? Bupati baru. Bupati favorit ya, paling favorit yang mana, yang sekarang atau yang sebelumnya? Sekarang ya? Siapa sih? Pak Doni Ahmad Munir ya. Pak Doni Ahmad Munir. Itu salah satu, karena mungkin dia masih muda apa gimana sih? Masih muda juga. Masih muda ya? Peraih penghargaan sistem pemerintahan terbaik itu Sumedang. Oh gitu, karena mungkin memang karena masih muda, jadi dia tahu bagaimana cara dia buat membangun kota biar lebih lebih kekinian gitu ya Kang ya? Lebih nyaman, lebih cozy lah, lebih enak. Lebih cozy ya. Harapan Kang Ian sebagai asli orang Sumedang, apa untuk Sumedang di masa depan? Untuk Sumedang ini harapan saya yang jelas jadi kota yang lebih ramah lagi sesuai dengan motonya. Enggak juga. Lebih nyaman, maksudnya lebih. Emang sekarang nggak nyaman? Sesuai dengan motonya sih. Emang moto Sumedang apaan sih? Sumedang simpati. Sumedang? Simpati. Apa tuh? Sumedang simpati itu lebih simpatik lah. Oh, simpati. Ke orang, ke tamu tuh someah kalau bahasa Sunda. Jadi someah itu mungkin buat teman-teman yang nggak tahu arti someah itu lebih ke ramah. Ramah senyum ya. Ramah senyum. Ramah. Pantesan Kang Ian nih ramah senyum. Amin. Ramah senyum, ramah someah gitu Kang ya. Senyum. Jadi harapannya itu ya, Iya, tambah nyaman. Lebih
nyaman lagi, pokoknya lebih jadi leader lah untuk kota-kota lain. Tapi mungkin buat asli orang Sumedang pada saat Kang Ian keluar kota nih, Sumedang adalah salah satu tempat yang boleh dibilang di Picassono atau mungkin di apa dirindukan ya? Hah? Dirindukan. Dirindukan gitu kali Kang ya. Biasanya sih kayak gitu kalau misalkan orang yang asli dari suatu daerah, dia pergi ke suatu tempat, seenak apapun dia di tempat baru tersebut, pasti dia akan selalu meringatkan tempat asal kelahirannya. Benar. Masih ketemu sama teman-teman SD nggak? Masih ya? Masih ketemu SD, teman SMP, teman STM juga. Kang, Sumedang itu sama Bandung dia lebih kecil ya? Lebih kecil. Karena ruang lingkupnya berarti lebih kecil ya? Berarti kalau teman dari SMA mana, punya teman di SMA mana pasti kenal juga deket kayak gitu ya? Iya. Ya, enak. Ya, oke Kang Ian, ngobrol-ngobrolnya kita lanjut lagi nanti ya Kang Ian ya. Siap. Kapan-kapan bawa ini dong, bawa tahu ya. tahu Sumedang, Udah pasti. opak, terus bawa apa lagi tadi? Bawa bolu boleh. Siap. Bolu Cilembu ya. Bolu Cilembu gitu biar kita sambil ngopi nih kayak gini ada makanan. Sekarang nggak ada makanan. Iya benar. Kita kebetulan tadi nyubuh sih, pagi agak terlalu subuh jadi kebagian. Jadi kebagian kita. Tapi kan kalau niat bisa beli kemarin dong. Bisa kemarin belanja dulu. Nanti kita siapkan. Kayak kalau ke Sumedang udahlah. Nanti kita siapkan lah. Siap nih buat teman-teman lagi nonton. Kalau ke Sumedang jangan lupa bisa hubungin Kang Ian. Siap. Buat diajak jalan-jalan ya Kang ya. Janji ya. Nanti kalau ada yang komen Kang ajakin dong. Boleh. Kang Ian boleh ke hubungi Kang Ian ya. Boleh. Siap Kang Ian. Siap. Kasih banyak waktunya ngobrol kita di sini dengan suasana yang baru nih. Kan nggak pernah kan biasanya kalau podcast ini ngobrolnya di dalam ruangan nih. Sekarang pertama kali nih ngobrol ada di outdoor ya. Kayak gini. Habis ini kita kita marab ikan yuk. Siap, boleh. Marab itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Kasih makan ya. Ngasih makan ikan ya. Siap. Kang Ian, siap. Kita pamitan dulu ya. Siap. Oke. Yuk. Ya, Sobat Coopers, itu dia tadi ngobrol-ngobrol santai kita di ruangan yang terbuka dengan Kang Ian Sofyan Sori asli dari Sumedang. Nah, jangan lupa buat support channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Saya Radit dan saya siapa? Ian Sofyan Sori. Ian dari asli dari Sumedang. Pamit undur diri. Assalamualaikum, sampai jumpa.